Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas UAS Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Ayu Kakmania Setnaja SH Eshum MMC CT CH CHT. Baik, perkenalkan nama saya Sintiawati dengan NIM 223495 dari kelas RA9 MSDM, Manajemen Prodi Manajemen. Baik, di sini ada analisis implementasi OKR di Google Corporation. Google merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia karena inovasi dan teknologi canggihnya. Selain itu, mereka juga dikenal karena mensejahterakan karyawan yang sangat diperhatikan. Gaji yang kompetitif dan berbagai fasilitas yang disediakan membuat Google menjadi salah satu tempat bekerja idaman bagi banyak profesional. Bahkan gaji karyawan bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Tidak mengherankan jika banyak orang ingin bekerja di Google karena hal tersebut. Ini masih ditambah dengan tunjangan yang diterima karyawan, peluang pengembangan karir, membangun jenjang dengan mengembangkan jaringan dengan para profesional antar lintas negara hingga kesepakatan memberikan kontribusi bagi banyak orang. Google sangat dikenal sebagai perusahaan yang mendorong karyawan menghabiskan banyak waktu untuk mengejar ide-ide inovatif yang ingin mereka wujudkan. Dapat dikatakan bahwa hampir semua yang diterapkan karyawan ditemukan di Google Corporation. Selain karena gaji dan tunjangan yang besar, alasan kenapa kerja di Google menjadi pilihan generasi Y dan Z karena Google membangun keseimbangan antara hidup dan kerja. Fleksibilitasnya sangat tinggi. Di Google tidak ada jam kerja seperti kantor pada umumnya. Karyawan bisa bekerja dimanapun, tidak wajib di kantor. Karyawan bebas mau datang dan pulang jam berapapun. Dan waktu bekerja wajib hanya 3 hari dalam seminggu. Gimana? Asyik kan? Anda mau bekerja di Google? Tapi jangan hanya berpikir tentang enak-enaknya saja ya. Di balik sesuatu yang terlihat enak-enak dan menyenangkan, belum tentu seenak itu. Untuk bisa diterima bekerja di Google, pastikan kualifikasi karyawan tinggi, seleksi ketat, melalui proses persaingan yang tidak mudah, bahkan bahasa Inggris harus oke. Karyawan harus handal untuk mencapai target dan memiliki attitude yang sesuai dengan budaya Google Corporation. Yang selanjutnya adalah pembahasan OKR. Walaupun suasana bekerjanya terlihat menyenangkan, Google tetap menerapkan OKR atau Objectives dan Key Rules. OKR adalah sistem goal setting dan execution di Google dan menjadi salah satu metode pengukuran manajemen kinerja. Google menerapkan metode ini saat rekayasa teknologi ini
belum berusia genap setahun. John Donder, investor Google yang memperkenalkan metode ini. Hasilnya Google tumbuh pesat sehingga seperti sekarang, sesuai dengan namanya, OKR terdiri dari dua kata kunci utama, yaitu objektif atau tujuan dan kairos atau target. Jadi karyawan dilibatkan dalam menetapkan tujuan dan selanjutnya menyiapkan target dan mengeksekusinya. OKR 5W plus H plus 1H. What? Apa itu OKR? OKR atau Object and Kairos adalah sebuah kerangka kerja manajemen kinerja yang digunakan Google untuk menetapkan tujuan atau objektif yang ambisius bersama hasil utama Kairos yang terukur. OKR membantu menyelaraskan fokus seluruh tim pada prioritas yang sama, memantau progres, dan memastikan akuntabilitas. OKR di Google berfungsi untuk 1. Menetapkan apa yang ingin dicapai atau objektif. Yang kedua, ada mengukur bagaimana keberhasilan itu dinilai atau KPI. Yang selanjutnya ada bagian utama OKR. Yang pertama ada objektif atau tujuan. Pertanyaannya, apa yang ingin dicapai? Bersifat kualitatif, menginspirasi dan memotivasi. Contohnya meningkatkan pengalaman penggunaan email. Yang kedua ada Kairos atau hasil. Bagaimana Anda tahu tujuan itu dicapai? Bersifat kuantitatif, spesifik dan terukur. Biasanya terdiri dari 2-5 hasil kunci per objektif. Contoh, mencapai kepuasan penggunaan sebesar minimal 95%. Yang kedua ada mengurangi waktu loading halaman menjadi kurang dari 1 detik. Yang ketiga ada meningkatkan penggunaan aktif semingguan sebesar 20%. Mengapa Google menggunakan OKR? Yang pertama, menjelaskan tujuan perusahaan dan individu. OKR membuat semua orang dari CEO sampai staf bekerja menuju prioritas yang sama. Yang kedua, meningkatkan fokus pada hasil yang paling penting. OKR memaksa tim memilih beberapa prioritas utama saja, biasanya 3-5 per kuartal. Yang ketiga ada memotivasi tim dengan target ambisius. Google mendorong OKR yang ambisius, target yang menantang, seringkali mustahil tercapai 100%. Yang keempat ada menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Sebuah OKR di Google bersifat terbuka dan bisa dilihat siapa saja di perusahaan. Yang kelima ada membantu evaluasi kinerja secara objektif. Karena hasil kunci atau Kairos bersifat terukur, kinerja lebih mudah dinilai berdasarkan data konkret, bukan pendapat subjektif. Fleksibilitas dalam perubahan cepat OKR dibuat triwulan sehingga Google bisa cepat menyesuaikan prioritas jika ada perubahan pasar dan teknologi. Yang ketujuh ada memacu inovasi
dan perubahan. Dengan menetapkan tujuan yang benar, dengan menetapkan tujuan yang berani, Google mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, mencoba pendekatan baru, dan tidak takut gagal selama belajar. Yang selanjutnya ada how. Siapa yang menggunakan OKR? Yang pertama ada pimpinan tertinggi atau executive level atau CEO, sekarang Sundar Pichai, dan tim eksekutif menggunakan OKR perusahaan. Tujuan ini bersifat strategis, jangka panjang, dan menjadi arah utama perubahan organisasi. Yang selanjutnya ada manajer dan pimpinan tim. Kepala divisi atau manajer membuat OKR departemen yang mendukung OKR perusahaan. Membantu setiap unit fokus pada prioritas yang relevan dengan strategi besar. Yang ketiga ada tim atau tim level. Setiap tim kerja engineering, sales, marketing, dan sebagainya menyusun OKR tim yang lebih detail. OKR ini memecah sasaran besar menjadi langkah-langkah konkret. Yang selanjutnya, yang keempat ada individu atau employee level. Semua karyawan Google juga menetapkan OKR pribadi yang selaras dengan tujuan tim dan perusahaan. Ini membuat kontribusi individu lebih jelas dan terukur. Yang kelima ada lintas manajemen. Karena OKR bersifat transparan, tim lintas fungsi atau cross fungsional tim bisa melihat OKR satu sama lain untuk mendukung kolaborasi. Siapa yang menggunakan OKR? Semua orang di Google, mulai dari CEO hingga karyawan biasa, menggunakan OKR. Tujuannya supaya seluruh organisasi terkoordinasi, transparan, dan fokus pada prioritas yang sama. Yang selanjutnya ada where. Di mana OKR ditetapkan? Yang pertama ada semua lokasi di Google dunia. OKR digunakan di semua kantor Google, baik kantor pusat atau Mountain View, California, maupun kantor regional, yaitu Asia, Eropa, Amerika Latin, dan sebagainya. Semua divisi dan departemen. OKR tidak hanya untuk satu tim tertentu, tapi berlaku di semua area fungsional. Contohnya ada engineering atau product development. Yang kedua ada sales dan marketing. Yang ketiga ada operation atau HR. Yang keempat ada finance, dan yang selanjutnya ada legends dan police. Semua level organisasi OKR diterapkan secara berjenjang. Level perusahaan. Yang pertama ada level perusahaan atau company level OKR. Yang kedua ada level departemen atau divisi. Yang ketiga ada tim. Dan yang keempat ada individu. Ini memastikan semua tujuan saling terhubung dan mendukung visi besar. Yang keempat ada dalam proses kinerja sehari-hari. OKR menjadi bagian dari satu, rapat perencanaan kuartal atau quarter planning. Yang kedua ada one-on-one meeting antara karyawan dan atasan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja karyawan.
proses manajemen proyek internal. Yang selanjutnya ada when. Kapan OKR dilaksanakan? Yang pertama ada setiap kuartal atau kuartal OKR. Menetapkan OKR tiap 3 bulan sekali. Ini disebut kuartal OKR. Dikenal kuartal, di awal kuartal setiap tim dan individu menetapkan objek dan kairos baru. Yang kedua ada tahun atau annual OKR. Selain OKR berkuartal, Google juga membuat OKR tahunan yang lebih strategis dan berdurasi panjang. Annual OKR membantu perusahaan tetap pada jalur visi jangka panjang. Yang selanjutnya ada, yang ketiga ada awal kuartal. Penetapan OKR yang pertama ada di minggu pertama setiap kuartal. Perusahaan, tim, individu menyesuaikan dan menguji OKR. Ini biasanya dibahas dalam rapat perencanaan kuartal atau quarterly planning meeting. Didiskusikan antara karyawan dan manajer. Yang kelima ada akhir kuartal, review dan penilaian di akhir kuartal. Karyawan dan tim menilai perencanaan kairos. Progres diukur dalam skala 0,0 sampai dengan 1,0 atau dari skala 0 sampai dengan skala 10. Review ini menjadi dasar perbaikan dan penetapan OKR periode berikutnya. Penilaian ini bukan hukuman, tapi bahkan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja. Yang selanjutnya ada how. Bagaimana prosesnya? Penetapan objektif, menentukan tujuan. Yang kedua ada merumuskan kairos atau menentukan hasil. Yang ketiga ada publikasi dan transparansi. Yang keempat ada pelaksanaan dan pemantauan. Yang kelima ada nilai akhir atau scoring. Dan yang keenam ada retrospektif dan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.